Hai guys, kembali lagi ke channel Bang Uce. Kali ini aku mau menceritakan pengalaman pertama aku mendaki gunung di salah satu gunung di Mojokerto. Dan cerita ini dibumbui dengan sedikit cerita mistis ya. Karena itu saya mau menceritakan ini dan saya buat video ini jam 12 pas, agar pesannya bisa nyampe ke kalian semua. Jadi pada saat pertama kali aku mendaki gunung itu, aku diajak 7 temanku. 7 teman di salah satu balai pelatihan kerja pada saat itu. Dan bertepatan mau kelulusan kita. Jadi mau pisah kenang. Jadi kita merayakan dengan mendaki gunung, membuat tenda di sana, bergembira di sana. Dan cerita ini dimulai dari pertama kali saya dan teman-teman berangkat, dan di awal itu mau ke pos 1 itu kita tuh seperti disambut banyak orang yang melihat kita kayak pasukan gitu guys, kayak pasukan baris gitu, terus kita jalan melihat. Cuma aku menyadari mungkin itu menyambut kita dan tidak ada niat jahat, soalnya aku lihat di situ nggak ada yang bergerak, maksudnya dia itu benar-benar diam gitu loh, baris gitu. Dan apa ya, setelah kita lewati pun dia juga diam, nggak ada pergerakan sama sekali, maksudnya nggak ada dia menakuti kita semua, nggak ada. Setelah sampai di pos 1 kita diberitahu di situ, pokoknya di gunung ini jangan membuang sampah sembarangan, lestarikan alam, terus jangan berbicara kotor, jangan pernah sekali-sekali berlari di gunung ini. Dan ketika mau ke pos 2 atau 3 ya pokoknya ya ada pohon besarnya itu, yang ada pohon besar itu, aku itu langsung ketemu, melihat sesosok wanita seperti kita, bawa tas kayak mendaki gitu, dan dia itu menghampiri, tapi menghampirinya itu kurang sedikit wajar. Cuma aku paham mungkin dia itu pada saat itu berlari di terjunan gini, jadi kayak cepat gitu loh. Dan ternyata pas di depan seret gitu ya, di depan pas tuh dia nangis itu, tapi nggak keluar air mata guys, keluar darah. Dan disitulah si temanku yang juga bisa melihat ini merasakan bahwa ada yang aneh dengan aku langsung menjerit pada saat itu dan langsung mau lari, tapi ditahan, dan semua itu disuruh nahan, narik baju aku yang belakang itu. Akhirnya tertahan, nggak jadi lari guys, gitu ceritanya. Dan kemudian pada saat naik pun bukan berurutan gini ya guys, bukan baris lurus gini, tapi baris gini. Jadi semua itu gandeng, 4 gandeng sini, 3 gandeng sini. Jadi 7 teman itu menggandeng dan nggak mau melepaskan saya gitu loh. Maksudnya takut nanti kalau ada kejadian aneh lainnya gitu. Dan setelah di pos 3 tempat ya, lupa saya, itu saya membuang sampah sembarangan tuh, dan belum ada efek apa di situ, belum lihat apa-apa. Dan ketika mau ke puncaknya, mau ke tempat pendirian tenda itu, kita kan jalannya ini apa, lurus gitu loh, maksudnya naik cuma lurus, nggak terjun gitu. Jadi naiknya pun harus ini megang akar itu, dan ketika megang akar itu aku melihat ular. Padahal saya itu takut sama hewan ular ya. Terus ketika saya menoleh ke belakang dan aku lihat lagi, ular itu udah nggak ada. Dan kemudian ada yang narik tas saya dari belakang itu, langsung ketarik. Dan untung di belakangku itu masih ada 4 orang
yang menjaga. Jadi ditahan gini sama 4 orang itu, yang 3 kan di depan, saya di tengah, 4 itu langsung menahan. Dan alhamdulillahnya, mungkin Allah masih sayang, saya masih terselamatkan, nggak sampai jatuh. Selang beberapa hari itu ada kasus si Torik hilang dari gunung itu ya. Itu saya kaget sekali. Maksudnya gini, oh, andai saja aku jatuh pada saat ada yang narik tas itu, mungkin nggak bakal ketemu gitu loh jasadku. Nggak tahu, mungkin ketemu sih, cuma jasad aja, tentunya udah pasti nggak ada. Soalnya itu yang paling atas, puncak paling atas, maksudnya mau pendirian tenda itu. Jadi misalnya jatuh itu ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Dan itu yang membuat saya trauma sampai sekarang. Dan kesalahan saya pun saya paham, maksudnya pada saat berangkat saya nggak pamit orang tua, membohongi katanya acara dari dinas pelatihan kerja itu, tapi padahal itu enggak. Dan kedua, saya tidak mematuhi peraturan yang sudah diomongkan, yang sudah ditentukan sama si penjaga-penjaga pos sebelumnya. Jadi kesimpulan di sini aku dapat menyimpulkan bahwa hilangnya si orang-orang di gunung itu ya mungkin karena kesalahan fatal mereka sendiri. Karena apa? Karena di gunung itu adalah tempat berkumpulnya si jin-jin, bukan setan ya. Kalau setan itu menakuti, langsung menampakkan ceret menakuti kita. Tapi di situ itu jin, kayak kerajaan gitu kan. Karena di situ di gunung itu jarang terdengar suara ada. Jadi mereka itu betah, maksudnya tinggal di daerah situ, di daerah gunung itu. Sama aja, jin juga seperti kita. Kalau kita disakiti orang, kita pasti marah dong. Jin juga begitu. Kalau kalian bertamu tapi kalian malah merusak lingkupnya, pasti dia marah. Dan marahnya dia itu dengan cara mengambil kalian untuk menjadikan temannya, budaknya, atau sebagainya, sebagai balasan timbal baliknya gitu loh. Maksudnya kak, kalian gini, kak sombong gitu, wah aku bisa naik sendiri, gini, terus kalian buang sampah sembarangan, dia tuh pasti minta timbal baliknya gitu loh. Jadi tetap patuhi aturan-aturan pada saat kalian naik gunung. Jangan karena arogan kalian, karena kesombongan kalian itu bisa seenaknya. Karena di gunung itu banyak sekali, kalau kalian lihat itu penghuninya itu pasti banyak sekali. Cuma mereka itu sebenarnya nggak jahat, nggak buruk sih. Itu tergantung dari sikap kalian terhadap mereka itu. Jadi itu pesan yang tersirat di dalam cerita ini. Dan semoga kalau kalian mendaki, jangan lupa untuk selalu berdoa, selalu mematuhi peraturan yang diomongkan, dan jangan pernah sekali-sekali berbicara kotor gitu. Karena istilahnya kalian itu bertamu ke gunung gitu ya, ke lingkupnya si jin-jin itu. Jadi usahakanlah lebih baik gitu. Jadi astagfirullah, jadi mulai merinding. Jadi pesan saya untuk semua pendaki, tetap lestarikan alam, jangan pernah merusak. Kemanapun langkahmu itu, jangan lupa selalu untuk berdoa gitu. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Untuk request kalian di komentar-komentar nanti bakal aku bawain di konten selanjutnya.